Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dea Trisanda dengan NIM 2107036658. Saya mahasiswa D3 Teknologi Paut dan Kertas kelas TPKA angkatan 2021 Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah video tentang proses pembuatan chlorine dioxide atau ClO2 pada Integrated Chlorine Dioxide Plant. Integrated Chlorine Dioxide Plant memproduksi ClO2 dengan terintegrasi, di mana bahan kimia yang digunakan saling terintegrasi antara satu dan yang lain. Selanjutnya, bahan kimia yang telah digunakan ini dapat diolah kembali tanpa harus dibuang. Integrated Chlorine Dioxide Plant memiliki 3 proses utama, yaitu sodium chloride production, hydrochloric acid production, dan chlorine dioxide production. Proses integrasi ini dapat dilihat pada gambar. 3 proses utama saling berhubungan satu sama lain dan disebut sebagai terintegrasi. Sodium klorat diproduksi dengan melewatkan arus listrik melalui larutan garam. Garam ini adalah produk sampingan dari chlorine dioxide production. Produk sampingan dari reaksi sodium chloride production sendiri adalah gas hidrogen yang digunakan dalam HCl production. Hydrochloric acid atau HCl diproduksi dengan membakar klorin dan gas hidrogen. Gas hidrogen berasal dari area sodium chloride proses dan klorin berasal dari chlor-alkali plant. Strong sodium chloride liquor dan hydrochloric acid digabungkan dalam generator klorin dioksida atau chlorine dioxide generator untuk membentuk gas klorin dioksida, gas klorin, dan garam. Gas klorin dioksida diserap dalam air untuk menghasilkan larutan klorin dioksida yang digunakan di bleach plant. Likur yang keluar dari generator berisi natrium klorat yang tidak bereaksi dan garam, yang merupakan produk sampingan. Larutan ini disebut cairan klorat lemah atau weak klorat, yang dapat didaur ulang kembali ke area elektrolisis natrium klorat untuk rekonsentrasi. Produk sampingan klorin, yaitu weak klorat yang tidak diserap, didaur ulang untuk produksi asam klorida atau HCl. Sebagai hasil dari integrasi ketiga area pabrik ini, biaya operasional utama adalah untuk pembuatan klorin dan juga untuk energi listrik yang dikonsumsi di area elektrolisis natrium klorat. Dengan input yang relatif murah ini, proses klorin dioksida terintegrasi memiliki biaya produksi yang jauh lebih rendah daripada proses non-terintegrasi yang memerlukan pembelian bahan kimia seperti natrium klorat, asam, metanol, dan juga hidrogen peroksida, sehingga akan meningkatkan biaya produksinya. Jadi, apa itu chlorine dioxide? Chlorine dioxide adalah senyawa kimia dengan rumus ClO2 dengan tampilan fisik berbentuk gas berwarna hijau kekuningan pada suhu di atas 11 derajat Celcius, cairan berwarna coklat kemerahan pada suhu antara 11 derajat Celcius dan minus 59 derajat Celcius, serta berbentuk kristal berwarna orange terang pada suhu di bawah minus 59 derajat Celcius. Dalam industri paut dan kertas, ClO2 ini biasanya digunakan pada proses bleaching atau proses pemutihan pulp. Bahan kimia ini juga termasuk yang larut dalam air dengan konsentrasi gasnya sekitar 10-12% dan konsentrasi liquid normalnya 10 gram per liter. Untuk lebih jelasnya mengenai video penjelasan Integrated ClO2 Plant, mari simak video berikut ini. Proses pertama adalah produksi sodium chloride. Sodium chloride production diproduksi dengan melewatkan arus listrik melalui larutan garam. Pada proses ini menggunakan chloride transformer atau rectifier yang berfungsi untuk mensuplai arus arah DC ke electrolyzer menggunakan CPU yang berfungsi untuk mencegah korosi sel dengan cara mensuplai arus kecil ke electrolyzer ketika chloride transformer atau rectifier dimatikan dan sel-sel masih penuh dengan likor. Untuk memproduksi sodium chloride atau Na2ClO3 dibutuhkan weak chloride yang mengandung garam dan air yang diperlukan untuk produksi sodium chloride. Garam ini dipompa dari ClO2 area menuju chloride reaktor. Garam untuk reaksi ini adalah produk sampingan dari chlorine dioxide production, oleh karena itu dipompa dari ClO2 area. Fungsi dari
chloride reaktor ialah sebagai tempat waktu tinggal sementara sebelum terjadinya proses elektrolisis. Lalu, cairan reaktor mengalir dari chloride reaktor melalui electrolyte cooler. Fungsi dari electrolyte cooler adalah untuk menghilangkan panas yang dihasilkan dalam sel oleh arus listrik. Kemudian, cairan menuju ke dalam sel-sel electrolyzer. Fungsi electrolyzer pada proses ini ialah untuk melewatkan arus listrik melalui cairan ke sodium chloride. Proses elektrolisis dalam electrolyzer pada sodium chloride berbeda dengan elektrolisis pada chlor-alkali plant, di mana pada sodium chloride proses elektrolisis larutan garam tidak menggunakan membran, hanya pada anoda dan katoda. Reaksi yang terjadi pada electrolyzer ini adalah NaCl ditambah 3H2O menjadi Na2ClO3 ditambah 3H2. Gas hidrogen dan cairan naik dari sel ke degasifier, di mana di degasifier ini berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen dari cairan yang diproduksi dalam sel. Setelah melalui degasifier, cairan kemudian akan mengalir ke reaktor untuk proses pembentukan strong chloride dan gas hidrogen. Strong chloride yang overflow dari reaktor dialirkan menuju ke strong chloride feed tank, di mana weak chloride diubah menjadi strong chloride dalam sel electrolyzer dan reaktor. Kemudian strong chloride dipompa dari strong chloride feed tank ke ClO2 area. Produk sampingan dari reaksi sodium chloride production adalah berupa gas hidrogen. Gas hidrogen lolos melalui degasifier yang dikirim menuju unit sintesis HCl dan sisanya dikirim ke hidrogen scrubber. Hidrogen yang tidak diperlukan untuk produksi HCl akan dilepaskan melalui hidrogen scrubber ke atmosfer. Proses utama selanjutnya adalah hydrochloric acid production. Hydrochloric acid atau HCl terbentuk dengan metode pembakaran hidrogen dan strong chlorine. Strong chlorine gas berasal dari produksi chlor-alkali plant. Sedangkan hidrogen dari reaktor sodium chloride dan chlor-alkali plant mengalir melalui hidrogen cooler menuju unit sintetis HCl. Gas hidrogen ini masih mengandung uap air, maka diperlukan hidrogen cooler untuk mengkondensasikan uap air yang terbawa. Sebagian gas hidrogen ini juga diventingkan ke atmosfer dengan tujuan untuk dapat mengontrol pressure, yaitu 17-18 kPa di reaktor, degasifier, dan chlorate cell. Klorin yang merupakan campuran dari weak chlorine yang berasal dari chlorine dioxide absorber serta strong chlorine dan gas buang yang berasal dari chlor-alkali plant mengalir ke unit sintetis HCl, di mana fungsi dari unit sintetis HCl adalah untuk menghasilkan HCl dengan membakar klorin dan hidrogen. Reaksi yang terjadi pada HCl sintetis unit ini adalah H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl, sehingga dihasilkanlah HCl sebagai produk. Fungsi lainnya adalah untuk menyerap gas ke dalam air yang terdemineralisasi sehingga membentuk larutan HCl. Demineralized water masuk melalui tail gas scrubber lalu mengalir ke unit sintetis HCl. Fungsi dari tail gas scrubber adalah untuk menyerap gas HCl yang tersisa dari ventilasi gas unit sintetis HCl. Kemudian gas HCl yang tersisa dari tail gas scrubber mengalir ke tail gas ejector. Fungsi dari tail gas ejector ini adalah untuk menciptakan ruang hampa udara, sehingga menarik udara ke dalam burner pada saat startup untuk bercampur dengan hidrogen lalu membentuk campuran yang menyala dan membersihkan ventilasi gas dengan steam sebelum dikeluarkan ke atmosfer. Gas HCl hasil pembakaran, hidrogen dan klorin di burner akan diabsorb di HCl absorber dengan menggunakan diamine water sehingga terbentuk liquid atau larutan HCl dengan solution 32%. HCl yang terbentuk mengalir dari HCl sintetis unit menuju HCl pump tank untuk disimpan sementara waktu sebelum dipompakan atau dialirkan ke generator untuk digunakan pada proses produksi ClO2. Proses yang paling utama adalah proses produksi ClO2 atau chlorine dioxide production, yang pada prosesnya dibutuhkan bahan baku berupa HCl dan strong chloride yang sudah diproduksi pada unit sodium chloride production dan juga hydrochloric acid production.
Chlorine dioxide atau ClO2 diproduksi di dalam ClO2 generator dengan mereaksikan strong chloride dengan HCl 32%. Sebelum masuk ke generator, strong chloride dari chloride storage tank akan dipompa ke strong chloride cooler untuk diturunkan temperaturnya menjadi 35 derajat Celcius, yang kemudian akan difilter ke chloride filter. Setelah difilter, strong chloride akan masuk ke strong chloride chiller untuk diturunkan kembali temperaturnya menjadi 25 derajat Celcius. Dengan tujuan mengatur laju reaksi antara chloride dengan HCl di dalam ClO2 generator. Dalam generator terjadi reaksi antara Na2, ClO3, dan HCl yang membentuk ClO2, Cl2, NaCl, dan juga H2O. Dalam proses pembentukan gas ClO2 dari reaksi strong chloride dan HCl dibutuhkan dilution air sebagai agitator dan untuk dilusi konsentrasi gas ClO2. Selain itu juga ditambahkan weak chlorine untuk menjaga konsentrasi ClO2 gas untuk menghindari reaksi penguraian ClO2 gas atau ClO2 decomposition. Generator memiliki 9 kompartemen yang dimana di kompartemen ganjil yaitu 3, 5, 7, dan 9 ditambahkan steam dalam jumlah tertentu untuk mengatur temperatur yang diinginkan, serta untuk mengatur laju reaksi sesuai dengan kebutuhan produksi. Chloride likor yang tidak habis bereaksi di generator akan overflow dari kompartemen 9 ke evaporator untuk menguapkan sejumlah kandungan air sebelum dipompa dan dielektrolisa kembali di chloride reaktor. Gas dari evaporator juga masih mengandung ClO2, klorin, dan air. Maka gas dari evaporator akan masuk ke evaporator kondenser untuk proses kondensasi dan kondensatnya masuk ke ClO2 absorber untuk diabsorpsi. Gas ClO2 yang terbentuk dari proses reaksi antara sodium chloride dan HCl akan divakum menggunakan blower dan diabsorpsi dengan chill water di ClO2 absorber. Pressure vakum di ClO2 generator dan absorber juga dijaga sekitar minus 1,1 sampai minus 1,2 kPa. Untuk menjaga gas ClO2 tidak keluar dari absorber ke atmosfer, ClO2 gas yang terabsorb dengan chill water dengan temperatur 7-8 derajat Celcius sehingga membentuk liquid ClO2 yang akan dipump ke chlorine dioxide storage tank. Sedangkan gas yang tidak terabsorb sebagai weak chlorine akan dibakar di HCl burner synthesis unit dan sisanya akan masuk ke hypo tower yang berfungsi untuk menjaga environmental treatment dari buangan gas sehingga bebas dari chlorine. Pada hypo tower ini, reaksi yang terjadi di hypo system ini adalah Cl2 ditambah NaOH menjadi NaOCl ditambah NaCl ditambah H2O. Klorin yang terkandung akan diserap menggunakan kaustik atau NaOH dan akan terbentuk larutan hypo. Larutan hypo ini dapat digunakan untuk pemurnian air di chemical plant dan juga di water treatment. Demikianlah video penjelasan mengenai proses produksi ClO2 pada Integrated Chlorine Dioxide Plant. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.